Orang yang kesepian biasanya nyari kesibukan, ngadopsi hewan misalnya. Lihat kucing lucu di jalan, dibawa pulang dan dipelihara bagai majikan sendiri. Tapi seorang ibu bukanlah orang sembarangan. Dengan begitu banyak stok cinta, kasih sayang, dan perhatian untuk dibagikan, kesepian yang dirasakan oleh seorang ibu yang telah ditinggal oleh anak-anak yang telah dewasa juga bukan kesepian yang sembarangan. Ibu dalam film panjang kedua Jehan Angga ini misalnya, melihat perempuan di jalanan yang sedang hamil dan tampak kelaparan, Ibu Siti datang menolong, memberinya makan, memberinya perhatian seperti kepada anak sendiri. Ibu Siti bahkan membawa perempuan yang bernama Murni itu ke rumah untuk dirawat, tanpa mempedulikan bahwa perempuan tersebut adalah orang gila. Premis itulah yang jadi fondasi drama keluarga ini. Jehan Angga menempatkan Ibu Siti di kursi karakter utama supaya kita bisa merasakan langsung perasaan kesepian di balik rasa sayangnya yang begitu besar. Bukan saja kepada anak-anak darah dagingnya, melainkan juga kepada Murni dan banyak lagi karakter di sekitar yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Just Mom akan gampang sekali connect dengan kita, gampang sekali menarik-narik air mata kita. Karena dengan melihat Ibu Siti, kita akhirnya bisa melihat ibu kita masing-masing. Ibu yang tiap minggu minta ditelepon, ibu yang suka ngirim-ngirim pesan WA dengan random, ibu yang suka cerewet nanyain jodoh. Itu cinta. Dan film ini bilang, di balik cinta tersebut ada kesepian. Jadi film ini bekerja selayaknya truk yang menghantam penonton yang merasa mereka adalah anak dari ibu mereka. Kita bisa merasakan film ini turut terasa sangat personal bagi pembuat dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena film ini tahu dan respect betul dengan penanganan atau treatment bercerita. Paham bagaimana menggambarkan sosok seorang ibu yang ditinggikan oleh anak-anaknya. Apalagi dalam cerita ini, suami Ibu Siti telah tiada, sehingga hanya benar-benar tinggal Ibu Siti seorang. Film ini paham bagaimana melukiskan konflik dan perasaan. Kameranya misalnya, sedari awal kamera akan sering menampilkan Ibu Siti lewat close-up wajah yang penuh concern. Seketika kita langsung di-embrace oleh perasaan hangat, oleh cinta yang seperti menguap dari raut dan pancaran mata Bu Siti. Untuk akting dan pemeranan, aku bukannya suka terdengar klise, tapi memang Christine Hakim sudah tak diragukan lagi. Bu Christine tahu apa yang diminta oleh perannya, dan beliau memberikan itu dengan begitu menjiwai, dengan begitu mendetail. Adegan yang buatku paling mencekat adalah ketika Bu Siti yang baru saja mendapat laporan kesehatan dari rumah sakit, ditelepon oleh anaknya yang sedang menunggu di rumah dengan cemas. Bu Siti bilang dirinya baik-baik saja, namun dari situasi, dari ekspresi, kita tahu bahwa kesehatannya itu memburuk, dan Christine Hakim harus berdialog menenangkan anaknya, menelan kesedihan dan air matanya sendiri. Getar di dalam suaranya yang berusaha tenang, matanya yang memerah. Man, ini tuh gak banyak pemain film yang bisa handle acting dengan begitu banyak emosi tertahan seperti ini. Film juga sempat meng-close up percakapan grup WhatsApp antara Bu Siti dengan anak-anaknya, membuat kita memperhatikan dinamika keluarga ini lewat tulisan. Satu-satunya alasan menampilkan layar chat sebagai adegan film adalah untuk membangun karakter atau konflik. Dan film Just Mom ini melakukannya dengan sangat efektif. Memperlihatkan isi hati Bu Siti yang mengetikkan kalimat rindu buat anak-anaknya, tapi kemudian Bu Siti menghapus pesan tersebut dan simply mengirimkan kalimat yang lain. Nah, ini kelihatan banget bahwa dia punya kerinduan tapi nggak diungkapkan karena takut anak-anaknya jadi mencemaskan dirinya gitu. Nah, ibu tuh selalu memikirkan orang lain. Ibu baru bisa bahagia kalau anak-anaknya bahagia. Tapi kebahagiaan yang beliau rasakan itu tidak mutlak kebahagiaan dirinya. Mungkin karena inilah ibu tuh dianggap sebagai pekerjaan paling mulia. Karena berat dan sepinya inilah ibu harus diutamakan berkali lipat. Jadi sebelum film ini kan kita udah pernah lihat tuh film tentang bagaimana seorang ibu merasa kesepian karena dia telah dengan sengaja meninggalkan anak-anaknya demi karir dan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Ibu dalam film The Lost Daughter kinda make sense merasa sebatang kara karena itu adalah akibat dari pilihannya. Kemudian datanglah Just Mom ini, membawa perspektif baru yang seperti kebalikan dari The Lost Daughter. Seorang ibu yang begitu menjiwai fungsinya sebagai ibu gitu, yang begitu mencintai anak-anaknya, yang juga adalah seorang perawat sehingga insting nurturing people itu semakin tebal melapisi. Bu Siti tidak meninggalkan keluarga, dia malah selalu berusaha ada bagi mereka, menomorduakan dirinya,
Dengan cinta sebanyak itu, mestinya ibu seperti Bu Siti adalah orang yang paling bahagia di seluruh dunia. Namun, Bu Siti ternyata juga merasa kesepian. Inilah kenapa film Jasma menarik sekali buatku. Kenapa seorang ibu, entah itu dia neglect anaknya ataupun dia selalu berusaha ada untuk anaknya, either way, ujung-ujungnya tetap merasa kesepian. Nah, ada dua jalur sebenarnya cerita Bu Siti ini bisa dikembangkan. Pertama, menjadikannya pasif dengan menyalahkan kepada anak-anak yang sudah jarang mengunjungi ibunya. Kedua, dengan tetap menggali perspektif si Ibu Siti, membuatnya aktif melakukan pilihan dan belajar memaknai kesepian. Sayangnya, hanya dengan durasi 1,5 jam kurang, film ini lebih memilih untuk berjalan pada arah yang pertama saja. Sebenarnya nggak jelek, film justru tetap membuktikan betapa kompeten dirinya dibuat. Film tetap tahu kapan harus memantik drama lewat sentuhan musik ataupun kamera. Film sigap menjauhkan kita ketika cerita mulai menampilkan konflik di antara anak-anak Bu Siti saja. Dramatis dan haru film ini terus dikuatkan. Hanya saja dengan membuatnya ke arah ini, karakter si Ibu Siti jadi tidak bisa punya banyak perkembangan. Hanya seperti dia benar dan anak-anaknya yang salah alias karena kurang perhatian. Tidak banyak lagi penggalian konflik selain anak-anak Bu Siti saling tuduh gak bisa jaga ibu. Nah, cerita tidak lagi konsisten berada pada sudut pandang ibu, sehingga jadinya aneh. Kenapa memakai ibu sebagai karakter utama sedari awal, kalau toh yang mengalami pembelajaran cuma anak-anaknya saja? Kenapa tidak salah satu anaknya saja yang jadi karakter utama, seperti pada Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga? Atau pada Koda, yang lebih efektif bercerita tentang anak yang harus mengurus orang tua dan berbalik menomorduakan hidupnya. Di dua film itu kan perkembangan karakter utamanya jelas gitu, karena anaknya memang mengalami pembelajaran. Nah, durasi juga terlalu singkat untuk memekarkan banyak relationship dan konflik. Bu Siti memutuskan untuk merawat Murni meski ditentang oleh anak-anaknya, bahkan oleh asisten rumah tangganya. Nah, ini tuh seperti tindakan karakternya Olivia Colman di Lost Daughter yang mengambil boneka tak terawat milik seorang anak. Murni yang perilakunya terbatas antara clueless banget atau teriak-teriak trauma, singkat kata kayak anak kecil yang paling manja, adalah channel bagi Bu Siti untuk memancarkan kasih sayang dan cintanya. Karena beliau tidak bisa lagi berbagi cinta dengan anak-anaknya sendiri, karena anak-anaknya sudah punya keluarga dan kehidupan masing-masing. Nah, dibalik kasih sayangnya untuk menolong sesama, Bu Siti butuh Murni untuk menemukan kembali fungsinya sebagai seorang ibu. Tapi tentu saja orang gila nggak sama dengan boneka. Murni juga manusia. Hubungannya dengan Bu Siti tentu akan bertumbuh. Film memang mewujudkan banyak momen emosional dari hubungan ini, tapi tidak banyak pengembangan yang bisa diperlihatkan. Begitu juga dengan anak-anak Bu Siti, Tiwi, Damar, dan Jalu. Dari tiga ini cuma Jalu yang lebih pro ke sang ibu. Hubungan mereka cuma sebatas setuju dan tak setuju, khawatir, saling tuduh, gitu doang. Mereka datang dan pergi sekenanya naskah. Hubungan dengan ibunya ditampilkan jarang banget. Dan dengan sesama mereka tuh hanya ada satu momen di akhir, yang mereka tuh kelihatan seperti kakak adik beneran gitu. Bahkan gak ada waktu untuk menampilkan relationship mereka dengan Murni, yang dicerita udah jadi kayak pengganti mereka bagi ibu mereka gitu. Nah, kompleks karakter masing-masing ini sebenarnya ada diperlihatkan oleh film. Mereka tuh gak bisa ngurus karena sibuk, karena mencari duit untuk ibunya juga gitu kan. Tapi tidak banyak waktu yang bisa diluangkan untuk menggali kekompleksan tersebut. Akhirnya hanya lintasan komedi saja yang mencuat. Komedi yang gak pernah benar-benar menambah banyak untuk konflik atau tema. Nah, harusnya ada lebih banyak lagi adegan Siti terkenang anak-anaknya waktu masih kecil. Ya kan, sebagai tempat untuk menggali relationship si Siti dengan mereka. Murni bisa digunakan sebagai pemantik ini. Bikin adegannya bersama Murni paralel dengan momen Siti dengan anak-anaknya di zaman dulu gitu. Seperti flashback masa muda yang sering dilakukan oleh film The Lost Doctor. Nah, film ini karena singkat, hanya seperti poin-poin aja jadinya. Yang setiap poin-poin tersebut berhasil ditampilkan dramatis, tapi tanpa pengembangan. Seperti insiden gunting. Di situ kan Bu Siti nggak pernah benar-benar resolve masalah dia dengan cucunya. Mereka tuh nggak pernah diperlihatkan bareng lagi gitu. Ternyata pada akhirnya memang elemen anak pungut, orang gila, hingga ke ibu yang kesepian itu sendiri hanya digunakan film sebagai penguat adegan dramatis. Melepaskan Murni ke rumah sakit jiwa seharusnya adalah ekuivalen dari pembelajaran Siti merelakan anak-anaknya pergi atau tumbuh dewasa. Karena itu berarti Siti udah mengerti bahwa itulah sesungguhnya dia tuh mengenali apa yang terbaik untuk mereka. Dan Siti memetik suatu perasaan bahagia di balik kesepian yang ia rasakan.
Tapi karena film tidak tertarik untuk berkubang di personal Bu Siti, maka konflik hanya dari anak-anaknya yang salah karena telah melupakan ibu mereka. Babak ketiga film ini berubah menjadi drama orang sakit aja. Anak-anak Siti menyadari kesalahan mereka, sementara ibu mereka sakit parah. Nah, dramatisasi total lah di sini, melodrama. Ya kan? Penonton bakalan nangis, aku yakin. Karena ya sedih ngelihat ibu kita ada di ujung maut. Kita mau minta maaf dan bertekad lebih sayang padanya, tapi terancam mungkin kita nggak bisa ngungkapin hati kita gitu. Sedih memang. Tapi resolve ceritanya tuh nggak ada. Siti boleh jadi bakal meninggal tanpa pernah menemukan real happiness, karena dia tidak ada resolusi real dengan anak-anaknya. Nasibnya hanya jadi hukuman buat anak-anaknya. Sementara anak-anaknya sendiri, walaupun menyadari, tapi mereka tetap tidak perlu belajar menjadi berarti buat ibu, karena ibunya sudah tidak akan ada lagi nanti gitu. Mereka punya hidup baru dan ibu tetap berakhir di posisinya semula, tetap hanya demi anak, tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkin memang begitulah selflessnya ibu. Namun film seharusnya tidak membuat karakter utama yang berjalan di tempat. Tidak mesti ibu ini jadi tokoh utama gitu kalau dia tidak punya perkembangan. Hanya ada satu momen ibu yang menyadari pilihannya mungkin salah, dan film tidak lanjut mengeksplorasi ini. Bayangkan bahkan The Father, yang karakter utamanya itu orang tua yang Alzheimer, yang mulai lupa siapa dirinya dan lupa dengan yang lain. Karakter yang juga sama pantas untuk dikasihani, tidak dibuat serta-merta benar. Karakter tersebut tetap diberikan pembelajaran mengikhlaskan situasi dirinya. Film Just Mom tampil terlalu singkat untuk dapat jadi cerita penggalian seorang ibu yang kompleks. Yang dimaksimalkan adalah penampilan akting dan momen-momen dramatis. Film ini tampil kompeten dalam menjadi seringkas judulnya, Just Cry, untuk tangis-tangisan saja. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Just Mom. That's all we have for now. Di samping untuk ending dramatisnya, apakah ada alasan lain yang bisa kalian temukan soal kenapa film ini membuat yang dirawat Siti itu adalah orang gila yang lagi hamil? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.